Sejak yang sudah resmi menjadi seorang mahasiswi, Airin memutuskan untuk menetap di Korea demi ikut serta menjaga Seo. Hal itu juga yang membuat Airin rutin menerima tamu istimewa meskipun datangnya tidak setiap hari. Terkadang pria itu akan berkunjung 2-3 kali dalam seminggu. Itu adalah Kim Sok Jin. Setelah mengetahui dia mendapat lampu hijau dari Taehyung, Sejin semakin merasa percaya diri untuk mendekati Airin. Seo lucu ya. Sudah tidak perlu basa-basi lagi. Kenapa kau sering sekali datang kemari padahal tidak memiliki kepentingan apapun? Bukankah sudah aku katakan jika aku sibuk dan tidak punya waktu untuk menemanimu sekedar ngobrol di ruang tamu? Perasa Airin dingin. Taehyung yang kebetulan ikut menemani di ruang tamu memberikan kode berupa kelengan pelan pada Sok Jin, memberitahu jika itu hanya akal-akalan sang kakak. Silakan minum dulu, Sok Jin opa. Yan baru datang dengan nampan berisi secangkir teh yang khusus dia buatkan sendiri karena menganggap Sok Jin adalah tamu istimewa. Terima kasih Yena, para Sok Jin. Bukan hanya Taehyung, ia juga memberikan dukungan yang sama pada Sok Jin hingga lelaki itu semakin bersemangat. Sini Luna, biar kami bawa Seo ke dalam. Kalian berdua ngobrol dengan santai saja, ucap Taehyung. Tidak Taehyung, sebentar lagi Sok Jin juga pulang kok, tolak Airin. Mereka saling melempar pandangan. Sebenarnya apa kekurangan Sok Jin sampai-sampai Airin menolaknya terus-terusan. Sok Jin apa kan sudah datang jauh-jauh kemari, setidaknya kalian mau ngobrol dulu saja, tidak perlu buru-buru pulang. Kau tidak sedang sibuk kan apa? Tanya Yen. Tentu saja tidak Yena, aku memang sengaja meluangkan waktuku untuk bisa bertemu dengan Airin hari ini, balas Sok Jin. Airin tampaknya sudah mendengus kesal di sana. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Kau tahu kan, aku tidak mau membuang waktuku untuk hal yang tidak penting sama sekali. Kalau kau tanya seperti itu, aku akan langsung mengatakan poin pentingnya saja, balas Sok Jin. Memang itu yang ingin aku dengar. Cepatlah, aku sudah mulai bosan. Tidak ada rasa sabar. Ingin rasa Taehyung beralih ke arah Sok Jin memberikan dukungan serta meminta maaf atas kelakuan sinis kakak perempuannya itu. Taehyung tahu Airin trauma, tapi sudah ada rasanya jika dia melimpahkan seluruhnya pada Sok Jin. Selama ini lelaki itu sudah bersikap sangat baik. Seharusnya Airin bisa memperlakukan Sok Jin sedikit lebih baik juga. Aku ingin melamarmu. Ian hanya bisa menganga melihat sikap lelaki sejati yang Sok Jin perlihatkan. Benar-benar keren sekali mulutnya. Aku setuju. Semua yang ada di sana segera menatap Taehyung yang baru saja menjawab. Seharusnya menjawabkan Airin unik sayang, yang sudah tidak paham lagi dengan kelakuan suaminya itu. Pendapatku sebagai adik kandung dari Airin Luna kan penuh juga sayang. Ah ya benar juga apa yang Taehyung katakan. Mungkin Taehyung berhentilah bercanda, peringat Airin. Aku serius Luna, aku tidak keberatan sama sekali jika kau menikah dengan Sok Jin Hyun. Cepat berikan jawaban atas lamaran Sok Jin Hyun. Aku tidak bisa, perasaan santai seolah-olah dia mengatakan hal itu tanpa berpikir sama sekali. Sok Jin berhentilah mengajarku setelah Airin. Di luar sana masih banyak wanita yang lebih pantas untuk bersanding denganmu. Kau seorang pria yang baik. Aku sangat yakin kau pasti bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik dariku. Lanjutnya, Sok Jin sepertinya kehabisan kata-kata atau mungkin penolakan ini cukup membuatnya bersedih hingga tidak tahu harus mengatakan apa. Percuma saja menikahi perempuan yang selamanya tidak akan bisa memberikanmu seorang keturunan. Aku bukan wanita yang sempurna. Pulanglah, hati-hati di jalan, dan tolong jangan pernah kembali ke sini lagi. Semuanya bisa melihat air mata Airin sempat jatuh mengalir sebelum gadis itu pergi meninggalkan ruang tamu. Pintu kamar Airin diketuk 2 kali sebelum akhirnya Yen masuk ke dalam. Dia bersama dengan Seo yang berada di kandungannya menghampiri Airin yang duduk terdiam di tepi ranjang. Wanita itu dengan segera menyeka air matanya, namun Yen sudah terlanjur melihat semuanya. Gadis itu ikut merasa prihatin atas hal yang menjadi sumber kesedihan sang kakak ipar. Kau di sini? Apa lelaki itu sudah pergi? Yen mengangguk. Sok apa baru saja pamit pulang. Airin mengalihkan perhatiannya pada Seo yang tampak anteng di pangkuan Yen.
Akhirnya sudah turut berkabung duduk di samping Airin. Benar-benar bayi yang manis, seujar sekali Rabel. Hal yang menyenangkan baginya adalah ketika mendapatkan kiriman dari orang-orang terdekatnya. Hanya dengan begitu saja Seo sudah merasa bahagia dan banyak menunjukkan senyumnya. Bagaimana bisa lelaki itu melakukan hal ini padaku? Dia berniat mempermainkanku atau bagaimana? Airin memulai, emosinya seketika tumpah. Aku yakin Sachinapa bukan laki-laki yang seperti itu. Dia tulus mencintai Mune. Entahlah, desis Airin. Aku rasa dia belum terlalu mengerti tentang keadaanku yang sebenarnya. Jika dia tahu, sudah seharusnya dia berpikir 1000 kali lipat terlebih dahulu sebelum datang untuk melamarku. Sebagai seorang lelaki yang tengah mencari pendamping hidup, bukankah dia terlalu ceroboh Yana? Sachinapa sudah tahu semuanya, bahkan jauh sebelum dia berani datang untuk mendekati Uni. Dia sangat mengerti sekali dengan keadaan Uni dan kerap kali berkata, tidak mempermasalahkan hal tersebut perasaan. Tetap saja itu bukan hal yang mudah untuk bisa ia terima dan mengerti. Hanya dengan sekedar kata-kata, ada nada putus asa yang jelas ketara di sana. Airin serius ingin menghentikan Seokjin sebelum dia jatuh terlalu dalam oleh perasaannya sendiri. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasa pantas untuk bersanding dengan Kim Seokjin. Kim Seokjin memiliki orang tua dan juga keluarga besar. Menurutmu apa mereka masih akan menerima aku dengan baik setelah mengetahui keadaanku yang tidak akan pernah bisa memberikan seorang keturunan? Tanya Airin. Uni, menjadi seorang ibu bukan hanya sekedar hamil dan melahirkan. Siapapun bisa memiliki kesempatan menjadi seorang ibu. Mereka semua bisa melahirkan anak dari rahimnya. Namun tidak semua orang bisa merawat serta mendidik anak dengan tulus. Ian memulai. Di luar sana sudah banyak terbukti seorang ibu bisa tega membuang ataupun darah dagingnya sendiri. Juga banyak sekali ibu yang akan mendidik anaknya dengan benar dan menjadikan mereka tumbuh tanpa kasih sayang. Anak-anak itu terlantar dan rusak hanya karena kurang mendapatkan perhatian. Itu artinya mencintai anak secara tulus. Tidak semua orang bisa melakukannya. Sedangkan Uni telah dianugerahi rasa sayang, terus mencintai anak-anak tanpa pamrih. Airin Uni bisa menjadi seorang ibu untuk siapa saja yang butuh sentuhan seseorang bergelar umah di hidupnya. Jadi kenapa Uni harus bersedih ketika tidak bisa hamil dan melahirkan buah hati sendiri? Tentu saja Ian mengetahui dengan persis bagaimana sifat Airin yang sangat menyukai anak-anak. Setiap tahunnya Airin secara rutin akan mengunjungi beberapa panti asuhan. Selain memberikan dana, dia juga menyukai saat melihat wajah polos anak-anak di sana murni tanpa dosa. Di mataku Airin Uni adalah wujud nyata dari sebenar-benarnya. Contoh seorang ibu berarti malaikat yang didamkan banyak anak di luar sana. Tidak ada kata-kata yang bisa terungkap selain sebuah pelukan hangat dari Airin. Tangis kedua gadis itu tumpah secara bersamaan di sana hingga membuat Kim Se yang berada di tengah-tengah mereka hanya bisa menatap Airin dan Yan dengan kejutan heran yang terkesan polos. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah bukan hanya Taehyung saja yang membenci Yan saat mereka baru saja bertemu dulu, melainkan mereka saling membenci satu sama lain. Hanya saja Taehyung kerap kali menunjukkan ketidaksukaannya dengan tatapan sinis, sementara Yan hanya bisa mengandalkan Jungkook seorang. Dia seringkali jahat ketika Taehyung dan Jihyun sudah beraksi untuk mengusik ketenangannya. Tentu saja Jungkook tidak akan segan-segan menjadi pembela Ye yang nomor satu kala itu. Bahkan dia tidak akan berpikir 2 kali lipat untuk melabrak Taehyung jika sobatnya itu sudah bertindak keterlaluan. Memangnya salah jika satu Yan menyukai Kim Jungkook sementara dia sendiri tahu jika Jihyun juga sama-sama menyukai lelaki itu. Yan menyadari jika di sini dia dan Jihyun sama-sama menjadi gadis yang pengecut. Di antara mereka berdua tidak ada yang berani mengatakan perasaan terlebih dahulu secara langsung pada yang bersangkutan, melainkan hanya menunggu. Meski tidak jarang mereka sudah memberikan kode ketertarikan itu. Saat itu Yan menganggap Jungkook adalah seseorang yang tidak peka sama sekali. Meskipun nyatanya Jungkook telah merencanakan akan menyatakan perasaannya saat hari kelulusannya tiba. Namun sayangnya lelaki itu terlambat.
Meski sudah menjadi bubur, tidak ada yang perlu disesali. Masa-masa sulit sudah berhasil mereka lewati dan dilakukan semuanya berakhir dengan baik. Jungkook sudah bahagia bersama Jihyun, sedangkan Taehyung dengan Yayan serta si kecil Kim Seo. Sayang, kau tahu tidak, tanya Taehyung ketika mereka tengah berjalan-jalan santai di taman pada akhir pekan dengan Yayan yang mendorong stroller bayi Seo. Seo sudah berusia 6 bulan dan semakin lucu saja tingkah lakunya. Apa? Tanya Yayan. Aku adalah pemenang. Dia tidak mengerti dengan apa yang suaminya itu bicarakan. Perasaan Taehyung tidak mengikuti perlombaan apapun, jadi menang dari apa coba? Pemenang dari fakta ketika kodaan terbesar seorang laki-laki, bukan harta pun tata maupun koyana. Mendengar gombalan suami itu, yang tak bisa menahan tawanya yang seketika lepas begitu saja. Terikat kenangan saat Taehyung menyatakan perasaannya pada Yayan di kafe waktu itu, hingga Yayan menyetujui ajakan kencan dari Taehyung. Saat itu Yayan langsung menerimanya, berakhir dengan protesan keras dari Jungkook. Lelaki terus makin mengancu Yayan jika pernyataan cinta Taehyung tersebut bukan hal yang serius, melainkan hanya ingin mengecainya saja. Tidak ada yang menyangka jika ucapan isin itu akan kejadian juga, hingga mereka benar-benar menjadi sepasang suami dan istri di masa depan, menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia di usia muda. Saat itu aku sudah tidak tahan lagi setelah terus-menerus melihat wajah murung Jihyun. Jadi dengan segala tangan berpanjang terlebih dahulu, aku refleks mengucapkan kalimat itu. Aku menyatakan perasaan padamu atau apapun itu, yang penting kau bisa segera menjauh dari Jungkook. Dasar ceroboh, yang bisa mengatakannya dengan senyum geli sekarang. Lain ceritanya dengan dulu yang membuat Yayan ingin sekali menampar mulut kurang ajar Kim Taehyung. Setelah lagi itu mengakui jika Yayan memang telah Yayan. Memang Taehyung mengakui dengan senyum yang sama. Entah dari mana Taehyung bisa mengira jika dengan Yayan semuanya akan berakhir dengan membawa penderitaan tak berujung bagi gadis itu. Menganggap Yayan akan jatuh terpuruk begitu mengetahui jika lelaki yang ia benci sudah melakukan hal itu padanya. Yayan akan malu untuk mendekati Jungkook karena menganggap dirinya sudah kotor dan tidak pantas bersanding dengan seorang Jungkook. Dugaanmu salah sayang, kalau sejak saat itu aku tidak hamil dan mengetahui orang yang telah adalah kau, aku akan mencoba bicara jujur pada Jungkook apa. Aku sangat yakin dia tidak akan pernah pergi meninggalkanku hanya karena hal itu, melainkan semakin merangkulku yang sedang terpuruk ini. Wah, kau mengenal sifat Jungkook dengan sangat baik sekali ternyata, balas Taehyung. Meskipun aku dan Jungkook saling mengenal dan bersahabat belum lama ini, namun kami sangat dekat sekali. Bahkan kami sudah beberapa kali menangis bersama. Sebenarnya itu hanya masalah yang aku miliki, namun Jungkook kerap terbawa suasana dan ikut merasa sedih. Sedangkan dengan Taehyung hanya terjadi satu kali, itu pun saat Seo lahir. Pokoknya manisnya sifat Taehyung baru kelihatan akhir-akhir ini. Dulu dia benar-benar menyebalkan sekali. Padahal Yayan tidak tahu jika menangis sendirian itu rasanya jauh lebih pedih daripada menangis bersama-sama. Setelah Taehyung memutuskan untuk tobat dari segala perbuatan buruknya, dia sering sekali menangis sendirian di tengah malam hanya karena melihat wajah damai sang istri ketika tertidur di sampingnya, juga sesuatu yang hidup di dalam perut Yayan perjalanan mereka. Rasa bersalah tetap saja menghantui, bahkan setelah Taehyung meminta maaf berulang kali pada Yayan. Ketika saya sudah lahir, rasanya semakin menyiksa saja. Taehyung pikir dia sudah menjadi lelaki tercanggih di dunia setelah memiliki seorang anak. Dulu tidurku selalu tidak tenang dan terus mengalami mimpi buruk, karena ingin sekali menyingkirkan keberadaanmu dari sekitar Jungkook. Aku banyak begadang hanya untuk merencanakan banyak ide jahat. Aku seburuk itu sayang, maaf. Kumang Taehyung merasa menyesal. Bukannya tersinggung, Joyeon justru ikut membeberkan sifat aslinya.